Kamu mau bagian dampaknya aja, lalu kamu mau sebagian contohnya. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan suatu perubahan negatif akibat yang terjadi pada lingkungan alami akibat aktivitas manusia atau proses alam. Hal itu sejalan dengan pendapat Mutakin di 2020 yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan setidaknya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor secara internal dan faktor secara eksternal. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan beberapa dampak. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya mengalami dampak akibat pula. Dampak kerusakan lingkungan yang biasanya terjadi di antaranya. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim yaitu contohnya bencana kekeringan dan kenaikan suhu. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang memicu intensitas kejadian cuaca ekstrim, termasuk kekeringan yang mengancam ketahanan pangan di wilayah Sungai Rokan. Dampak sosial dan ekonomi yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah dampak sosial yang mengancam krisis pangan dan air. Perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas banjir dan kekeringan yang secara langsung mengganggu produksi pertanian, mengancam ketersediaan air bersih. Hal ini dapat memperburuk kondisi keperawatan pangan dan gizi terutama bagi masyarakat. Yang kedua adalah kerugian ekonomi akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrim lainnya. Dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah, dan bahan pertanian yang membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar. Setelah dampak kan ada solusinya. Nah itu bagian kamu aja Putra. Menarik. Ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan tantangan global yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Ketidakharmonisan antara manusia dan lingkungan terjadi ketika aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kasus ketidakharmonisan antara manusia dengan lingkungan, meliputi melakukan pendidikan lingkungan yang intensif, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta dengan melakukan konservasi sumber daya alam. Terus aku bagian apa? Nah, Mai bagian kesimpulan aja. Rangkuman. Yang pertama, penjelasan konsep geografi. Geografi sebagai ilmu tentang bumi dan manusia. Geografi adalah ilmu yang mengkaji segala fenomena di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik, alam maupun sosial manusia, serta interaksi timbal balik di antara keduanya. 2. Pola abstrak untuk memahami fenomena konkret. Konsep geografi berfungsi sebagai dasar untuk memahami gejala-gejala yang lebih konkret, seperti pola spasial atau hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari memahami konsep-konsep geografi membantu kita dalam membuat keputusan yang efisien, memahami kondisi ekonomi suatu wilayah, hingga merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, sintesis antara geografi fisik dan manusia. Geografi adalah ilmu sintesis yang menyatukan kajian tentang gejala fisik alam dan kehidupan manusia, menjelaskan keterkaitan antara keduanya untuk memahami suatu wilayah secara utuh. 5. 10 konsep esensial. Terdapat 10 konsep esensial yang menjadi dasar pemahaman geografi, seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. Nah, gimana? Bagus nggak idenya? Bagus. Yaudah, ayo.